Halo sahabat Dasi SMA, kembali lagi di channel Dasi SMA. Sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya teman-teman semua like, share, dan subscribe. Juga jangan lupa nyalakan notifikasinya, karena itu akan sangat membantu perkembangan channel ini. 100 like pada video kali ini? I don't know, but let's play to video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassubihi ajmain, amma badu. Perkenalkan, saya Muhammad Baduzaman dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 19 dari SMAN Negeri 1 Jatiluhur. Video ini saya tunjukkan dalam memenuhi nilai tugas bahasa Indonesia materi pelajaran resensi novel oleh Bapak Nur Tata. Adapun judul resensi yang saya angkat adalah belajar memaknai perjuangan dan pentingnya semangat dalam meraih cita-cita dengan terus belajar. Novel yang saya resensi adalah novel Laskar Pelangi. Siapa yang tidak kenal buku Laskar Pelangi? Salah satu buku karya Andre Hirata, buku yang menjadi international bestseller pada masanya, hingga dibuat film dengan judul yang sama, serta diadaptasi ke dalam bentuk drama musikal, lagu, dan koreografi oleh City Dance Company Washington DC. Ini adalah novel pertama yang dibuat Andre Hirata dan berdasarkan kisah nyata. Karena Andre selaku penulis pernah tinggal di Belitung, karenanya isi novel ini mengandung unsur sosial budaya masyarakat Belitung di dalamnya dan menjadi daya pikat sendiri untuk membeli. Karena memuat banyak kisah inspirasi dan dapat dijadikan motivasi serta renungan untuk pembacanya. Novel ini berjudul Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andre Hirata dan diterbitkan pada tahun 2005 oleh penerbit Bentang Pustaka Yogyakarta dengan jumlah halaman 529 halaman dalam bahasa Indonesia yang memiliki genre roman. Andre Hirata berhasil membuat karya masterpiece yang membuat pembacanya hanyut dalam cerita suka duka. Diceritakan dengan tutur bahasa ciamik membuat siapapun larut dalam kisahnya. Tokoh favorit saya dalam cerita ini adalah Ikal, yaitu salah satu tokoh yang cerdas dan juga menyukai sastra seperti saya. Sinopsis cerita ini menceritakan tentang kehidupan 10 anak yang tidak mampu tapi memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikannya. Anak-anak itu bersekolah di salah satu sekolah Islam, yaitu Sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Ke-10 anak hebat itu dinamai Laskar Pelangi oleh gurunya, yaitu Bu Muslimah, yang beranggotakan Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akiyong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, Harun. Seiring berjalannya cerita, mereka memiliki teman baru bernama Flo, didukung dengan peran dua sosok hebat, yaitu Bu Muslimah dan juga Pak Harfani selaku guru mereka. Awal cerita dimulai pertama-tama saat pembagian tempat duduk di kelas. Lalu anak-anak yang memperkenalkan diri. Masing-masing anak memiliki karakter dan tingkah yang khas. Mereka bernama Ikal, Lintang, Sahara, Bahar, Akiyong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun. Mereka adalah Laskar Pelangi. Julukan tersebut diberikan oleh Bu Muslimah karena mereka menyukai pelangi. Nama Laskar Pelangi ini pernah membuat nama sekolahnya menjadi harum. Beberapa di antaranya adalah kejeniusan Lintang yang ingin mengalahkan seorang guru bernama Dr. Zulfikar dan akhirnya menang dalam lomba cerdas cermat. Kemudian Mahar yang dipojokkan karena senang dengan okultisme ternyata berhasil memenangkan Karnaval 17 Agustus. Laskar Pelangi selalu melewati hari-hari yang menyenangkan, menangis dan tertawa bersama-sama. Cerita persahabatan 10 anak Laskar Pelangi berakhir sedih. Ayah Lintang meninggal dunia sehingga membuat Einstein kecil itu harus mengalami putus sekolah.
Kemudian melangkah 12 tahun ke depan yang menceritakan Ikal pulang kampung usai berjuang di luar pulau. Kisah-kisah pada novel dikemas dengan indah sehingga membuat pembaca terharu secara emosional, mampu merasakan semangat yang membara dari tokoh Laskar Pelangi. Watak 10 orang anak Laskar Pelangi. Yang pertama, Ikal. Ikal adalah tokoh yang pintar. Ia memiliki minat di bidang sastra yang digambarkan dengan kegemarannya menulis puisi. Ia mencintai Aling yang merupakan sepupu Akyong, namun hubungan mereka harus berakhir karena Aling pergi ke Jakarta. Kedua adalah Lintang. Teman sebangku Ikal ini sangat jenius. Ia merupakan anak seorang nelayan miskin yang tidak mempunyai perahu namun harus menghidupi 14 jiwa. Minatnya untuk sekolah sangat besar. Hal ini ditunjukkan sejak pertama kali dia sekolah dan selalu aktif di kelas. Namun, sangat disayangkan cita-citanya untuk menjadi ahli matematika terpaksa ditepis. Lintang harus menggantikan peran ayahnya yang telah meninggal sebagai tulang punggung keluarga. Ketiga, Sahara. Sahara menjadi satu-satunya gadis anggota Laskar Pelangi. Sifatnya keras kepala, patuh terhadap agama, memiliki pendirian kuat, pandai, dan ramah. Keempat adalah Mahar. Mahar memiliki paras tampan, tubuhnya kurus dan berbakat di bidang seni. Saat dewasa sempat menganggur karena ibunya sakit-sakitan. Saat hari nasib baik menghampirinya, seorang petinggi mengajaknya membuat dokumentasi permainan tradisional. Mahar juga berhasil meluncurkan novel persahabatan. Yang kelima, Akyong. Akyong keturunan Tionghoa yang menjadikan Mahar sebagai suhunya. Meski buruk rupa namun baik hati dan suka menolong. Keenam adalah Syahdan. Syahdan merupakan sosok yang tidak menonjol dan tidak pernah diperhatikan, namun ia mempunyai cita-cita menjadi aktor. Berkat kerja kerasnya, ia berkesempatan menjadi aktor meskipun perannya kecil. Akhirnya karena bosan, ia memutuskan kursus komputer dan menjadi network designer. Yang ketujuh adalah Kucai. Kucai selalu dipercaya menjadi ketua kelas dalam setiap generasi sekolah. Akibat kurang gizi, ia mengalami rambut jauh dan penglihatannya melenceng. Sejak kecil, mahir sebagai politikus dan saat dewasa menjadi ketua fraksi DPRD Belitung. Kedelapan adalah Borek. Borek adalah laki-laki yang ingin selalu tampil maco. Saat dewasa ia bekerja sebagai kuli. Kesembilan adalah Trapani. Pria tampan ini baik hati dan pandai, namun karena terlalu bergantung dengan ibunya, membuatnya tinggal di rumah sakit jiwa. Yang ke-10 adalah Harun. Harun mempunyai keterbelakangan mental sehingga memulai sekolahnya terlambat. Ia memiliki sifat jenaka. Dengan menggunakan ragam bahasa yang khas, unik, yang mana lekat dengan unsur kultur dari masyarakat Melayu dan aspek sosial dan budaya yang direpresentasikan secara gamblang dalam setiap dialognya. Kepiawaian penulis dalam merangkai suatu kesedihan menjadi humor yang layak untuk dijadikan bahan tawa, ditambah muatan positif seperti ketekunan, ketabahan, sikap pantang menyerah, keberanian untuk bermimpi dan memperjuangkan mimpi itu. Adapun kekurangannya, menurut saya, pada penggunaan ragam bahasa terdapat berbagai istilah yang jarang dijumpai, sehingga sukar dimengerti walaupun terdapat glosarium tetapi diletakkan di akhir novel, sehingga saat membaca novel terasa kurang praktis. Dan kekurangan lainnya ada di ending cerita yang membingungkan dan terkesan menggantung. Mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas pemberian Tuhan serta menghargai pentingnya kehidupan dengan tidak mudah menyerah dan berusaha sebisa mungkin dalam melakukan atau menginginkan sesuatu. Tak hanya itu, kepintaran bukan menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Hal itu tercermin dalam sosok Lintang. Dan menurut saya, novel ini sebagai pengingat terutama bagi saya yang sebentar lagi keluar bangku SMA dan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.